Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enrico Setiawan dengan NIM 11S22001 dari Prodi 1 3. Pada kali ini, saya akan menjelaskan praktikum bab W yang kedua, yang mana yang pertama hari itu pelatihan, di mana latihan itu menggunakan HTML. Pertama kita menggunakan HTML telan, yang dimana membuat elemen atau menandai awal dari dokumen HTML atribut len, yang mana ID memungkinkan bahwa bahasa yang digunakan di halaman ini adalah bahasa Indonesia atau ID kode seperti itu. Baru kita pakai Medcar yang di mana itu menyatakan karakter halaman sebagai UTF-8-nya yang mencakup hampir semua karakter dari bahasa-bahasa di dunia ini. Baru yang berikutnya kita membuat nickname yang dimana itu mengatur view form agar halaman tepat baik di pengguna mobile dan memberikan resport width, defit width, dan memastikan lebar halaman sesuai dengan lebar perangkat dan seperti baru yang berikutnya kita pakai dibuat lagi title my text baru, setelah itu link heart, baru kita buat ke heart yang mana heart itu membatasi sampai menutup elemen yang dimana A1 ini penulisan judulnya besar dan mengukur besarnya seperti itu. Hari ini membawa ke bawah, jadi B membuat AT mobile VR Google.com, baru membuat B dan disinilah kita tulis apa yang mau kita berikan. Seperti yang di bawah ini, B paragraf, yang dimana B itu paragraf, seperti yang sudah saya berikan. Acara pameran ini akan disediakan sampai sini. Baru kita membuat BR, di mana BR itu memberikan terima kasih. Baru setelah berterima kasih, kita buat spasi, buat paragraf, salam. Nah, seperti itu. Jadi saya akan mencoba menjalankannya. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Baru yang kedua itu sama juga seperti yang tadi itu, membuat ke sini. Jadi kita menghasilkan, menempatkan hasilnya. Nah, yang hasil yang kedua itu text is reading. Seperti yang di sini yang di codingannya. Baru indeks ketiga, tidak di mana ini kita memberikan warna yang seperti color ini, dan B paragraf baru kalimatnya yang mau akan kita tulis. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Indeks keempat itu dia menghasilkan seperti yang sudah dibuat di sini, div ID non AAA, baru div ID, baru TWO, BBBB, baru ID CCCC. Dia membuat 3 kotak yang dimana ada warna merah, putih, dan biasa. Nah, yang kelima itu ada di sini membuat HTML length and ID, baru heart, baru yang selanjutnya Medcar UTF-8, yang dimana
menyatakan karakter halaman sebagian seperti itu. Baru title my text, baru link heart. Setelah itu baru kita buat ke bawahnya body, setelah itu H1 widget is clear, yang dimana HR-nya membuat ke bawah, baru masuk ke paragraf, baru kita menulis yang mau kita tulis, yang mau kita buat. Setelah itu, dan ini judul, dan yang selanjutnya kita buat paragraf working together to get internet some web. Dia akan menghasilkan seperti ini. Oke. Nah, terkait tentang latihan tadi aspek 5, dan masuk kita ke tantangan praktikumnya, ada 3 tantangan. Yang pertama itu yang ini. Yang pertama doc HTML, yang dimana itu membuka elemen, yang mana HTML-nya itu artinya yang menandai awal dari dokumen HTML, atribut len. Baru yang selanjutnya itu masuk ke HTML len ID, yang dimana HTML len ID ini dia menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan itu dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Baru word ini yang dimana yang digunakan untuk menyimpan informasi metadata tentang dokumen seperti judul, karakter, dan link ke sumber eksternal. Baru selanjutnya metacard, yang dimana metacard ini sama tadi seperti yang saya bilang di latihan, menyatakan karakter encoding halaman sebagai URT mintapan yang mencakup hampir semua karakter dari bahasa-bahasa. Baru kita selanjutnya ke method name, yang dimana method name viewport atau control, yang dimana itu mengatur viewport agar halaman tempat baik di perangkat mobile dan memberikan export with default yang di sini. Dan dia mengatur skala awal halaman menjadi 1. Baru detail, yang dimana itu mendefinisikan judul halaman sebagai poster motivasi yang akan tampil di Word nanti. Baru yang selanjutnya itu yang di sini, yang dimana itu menghubungkan file kita CSS eksternal untuk memberikan gaya pada halaman HTML. Baru masuk ke header, yang dimana itu menutup elemen. Baru kita ke body, yang dimana body itu yang berisi semua konten yang terlihat oleh pengguna di halaman web, yang bisa yang kita lihat di sini di halaman webnya. Baru selanjutnya dia di elemen, mana itu dengan kelas ini sebagai pembungkus untuk seluruh isi halaman dan kelas. Baru ke div kelasnya, yang dimana yang berikut ini poster, yang dimana poster yang mungkin dirancang di dalam style CSS untuk mengatur tata letak poster secara visual. Baru yang berikutnya buat ini, yang dimana membuka elemen div dengan kelas quote yang digunakan untuk menentukan quote. Nah, setelah siap itu baru kita buat ke paragraf, yang dimana paragrafnya saya buat gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antaranya, seperti itu. Jadi masuk ke bahasa berikutnya, H2-nya yang membuat Soekarno. Jadi Soekarno ini nama penulisnya. Jadi dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini.
Jadi baru yang kedua itu membuat tantangan yang kedua ini membuat galeri. Nah, dalam bahasa HTML membuat galeri itu kita meta chart atau UTF-8, jadi kita harus tetap pakai itu. Meta name, feedforward atau counter atau with integral atau scale, baru detailnya. Baru setelah itu rel kita link relnya, kita menuliskan statelessnya baru ke heart yang dimana dia menutup, baru ke body. Baru selanjutnya kita membuat gambar yang pertama, satu galeri penamaannya, judulnya nanti. Jadi kita buat satu galeri foto saya yang namanya Enrico Selagan dengan yang saya. Baru kita membuat div kelasnya galeri content. Baru selanjutnya div kelas galeri item. IMG-nya SRC-nya foto yang akan ditampilkan. Baru buat div kelas galeri item juga. Baru kamera yang akan kita tampilkan di nanti. Ini menampilkan sampai 6 foto. Baru foto yang ketiga itu sama sama juga lah yang seperti yang pertama, foto galeri item. Ada 6 foto. Jadi hasilnya seperti ini. Dengan menghasilkan 6. Itulah tantangan yang studi kasus yang kedua. Jadi baru masuk kita ke dalam studi kasus yang ketiga, di mana studi kasus yang ketiga itu membuat sebuah CV. Sama juga seperti yang di studi kasus yang pertama, kita tetap memakai midcard atau UTF-8-nya. Baru selanjutnya kita buat div class atau container, yang mana profil saya nanti. Baru div class IMG atau search gambar yang mau kita masukkan di dalam profil. Setelah itu H2, yang dimana H2 itu membuat penamaannya nanti. Setelah itu membuat paragraf namanya software engineering. Baru kita buat paragraf lagi, kita isi dengan email kita. Setelah isi email kita buat paragrafnya lagi, baru kita buat nomor telepon kita. Setelah itu buat paragrafnya, baru kita membuat lokasi kampus kita, Institut Teknologi Del. Baru yang berikutnya di kelas My Container, yang dimana itu membuat education atau itu pendidikan, yang dimana itu pendidikan saya baru HR ke bawah, baru di kelas education item, paragraf strong, baru pendidikan saya yang sekarang Institut Teknologi Del, baru yang dimana nanti sarjana komputer atau Eskom. Baru selanjutnya P, P ini per 2022 sampai 2025 yang tamatnya nanti. Baru selanjutnya kita membuat di bawahnya div class education item, yang dimana ada 3 SMP, SMA, SMP, SD. Baru buat paragraf baru about, yang dimana H2 pengalaman saya. Sama juga seperti yang ya di atas, tapi ini menggunakan H3. Mana sarjana informatika menggunakan IPK 2,93 sampai 3. Jawab paragrafnya di Institut Teknologi Del. Baru buat paragraf lagi, pengalaman pernah mengikuti pelatihan pendalaman bagian codingan. Nah, seperti itu. Baru yang berikutnya, statistical class atau expression, yang dimana div class expression item, yang mana
paragrafnya saya pernah mengikuti proyekmu membangun sebuah proyek dengan menggunakan bahasa Java dan proyek yang saya buat berhasil dengan baik. Baru yang selanjutnya itu ada sti- system class atau skill yang dimana skill saya pertama itu bisa menggunakan beberapa bahasa seperti yang sudah saya tulis di bawah tersebut, yang dimana ada bahasa C, Lisp, HTML, CSS maupun Java. Nah, selanjutnya itu membuat ke Lengguas baru H2, pribadi, baru keterampilan dalam komunikasi dengan teman sekelompok data pribadi saya. Baru selanjutnya deep class atau express item, yang dimana tambahan yang saya buat di dalam CP, tambahan saya GitHub, dan baru masuk ke dalam bahasa. Bahasa itu ada dua, yaitu pakai spam, yang dimana spam itu untuk membuat sebuah bahasa. Baru yang terakhir itu kita buat kelas proyek dan div kelas tugas, di mana dua menulis proyek sudah mengerjakan sebuah aplikasi seperti itu. Eh, jadi dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini foto-foto yang tadi, penamannya, identitas saya, baru pendidikan, pengalaman, dan skill pribadi, tambahan bahasa proyek. Kalau dia ini, dia akan membuat ke bawah. Inilah CV saya yang sederhana, dan inilah hasil pembahasan saya tentang tugas praktikum yang kedua. Sekali yang kurang pas atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Horas.